warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kudus akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Saya, Indayani Nurwahyuningsih dari SMA Negeri 1 Mujogo. Saya Joko Siswanto dari SMA Negeri 2 Bayi Kudus. Dan saya Aris Tamarudin dari SMA 1 Bayi Kudus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Joko. Waalaikumsalam Mbak Aris, selamat pagi juga. Gimana kabarnya Pak Joko? Alhamdulillah sangat sehat. Pak Aris, pripun kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Hari ini Pak Joko dengan Indah akan melaksanakan coaching Pak ya? Betul. Bapak sebagai coachnya, juga sebagai coachingnya ya. Jadi sebelum saya melakukan proses supervisi ini, saya juga mau bertanya beberapa hal. Jadi Pak Joko, boleh ya? Jadi nanti pada saat Pak Joko sebagai coach dan saya sebagai coach melakukan coaching, nanti akan saya amati apakah sesuai dengan rubriknya, dan diharapkan dalam coaching ini Pak Joko dan Bu Indra ini sudah melaksanakan alur tirta, di mana alur tirta itu tujuan, identifikasi, terus rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya. Diharapkan ini nanti Bapak dan Ibu melaksanakan alur ini ya, Pak ya. Dan juga saya juga akan mengamati apakah ya, Bapak dan Ibu ini benar-benar kehadiran penuh di sini. Terus apakah Pak Joko dan Ibu ini mendengarkan dengan aktif? Apakah nanti Pak Joko sebagai coach ini bisa bertanya, memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, ini tentunya akan saya amati ya. Terus juga prinsip-prinsip dalam coaching Pak ya, kalau nanti diperhatikan ya. Selanjutnya, kompetensi apa yang Bapak Ibu ini dapatkan ya, setelah melakukan coaching? Terima kasih Pak Aris. Kompetensi yang ingin saya peroleh, yang pertama mendengarkan aktif Pak. Karena itu juga proses yang tidak mudah menurut saya. Itu satu konsentrasi penuh kalau kita memang ingin mendengar secara aktif. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi saya itu tidak begitu mahir dalam bertanya Pak sebenarnya. Karena bertanya itu kan intinya kita harus menguasai sesuatu juga ya Pak. Nah itu yang ingin saya kembangkan. Pertama lagi memang itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Memang pengen saya gali di kegiatan coaching ini Pak Aris. Nah kira-kira Pak ya, setelah melakukan coaching ini Pak ya, tujuan yang ingin biasanya dapatkan apa Pak? Tujuan utama saya untuk kegiatan coaching, saya ingin memaksimalkan potensinya dari coach, yaitu dari Bu Indra, agar nanti juga mampu menemukan ide-ide terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Indra. Karena intinya adalah seseorang itu ahli untuk dirinya sendiri ya Pak ya. Orang lain hanya fasilitator, hanya mendampingi, hanya motivasi. Jadi yang untuk permasalahan itu adalah Bu Indra. Sebenarnya yang tahu bagaimana solusinya itu adalah Bu Indra itu sendiri. Itu yang ingin saya kembangkan. Jadi biar Bu Indra itu mandiri Pak. Tujuan saya nanti untuk coaching seperti itu. Baiklah, terima kasih Pak Joko dan Bu Indra sudah menyampaikan jawaban-jawaban dari yang pertanyaan saya tanyakan tadi Pak ya. Semoga coaching ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Amin. Terima kasih. Monggo Pak bisa dilanjutkan. Sama-sama Pak Aris. Halo Bu Indra, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Joko. Sehat Bu Indra. Alhamdulillah sehat Pak Joko. Alhamdulillah sangat sehat juga. Terima kasih nih Bu Indra sudah mau ketemu saya di sini. Ya Pak, saya bersyukur ketemu dengan Pak Joko. Iya. Tumben ini ada apa ini Bu Indra? Sebenarnya ini
saya pengen cerita-cerita Pak Joko. Tapi kalau Pak Joko ini ada waktunya ya. Nggih, boleh. Boleh, Pak. Boleh, ini waktu sepenuhnya lah untuk Bu Indra ya. Iya. Nggih. Gini Pak, saya kan kebetulan ngajar di SMA. Anak-anak ini kan kemampuan untuk membacanya kalau anak-anak sekarang itu kan jauh di bawah rata-rata. Padahal kemampuan membaca anak ini kan sebagai dasar ketika dia mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, kemarin kan saya ketemu dengan Pak Kepala Sekolah, kemudian kaitannya dengan pembelajaran di sekolah itu kan melibatkan semua guru bahasa, kecuali guru bahasa Jawa karena di sekolah saya ini kan ada kegiatan literasi numerasi di setiap pagi. Nah, kemudian ketercapaian kegiatan literasi numerasi ini kan nanti akan include dalam rapot sekolah. Nah, kemarin ketika ngomong-ngomong atau bincang-bincang dengan Pak Kepala Sekolah ini menyampaikan, Bu, ini loh Bu, nilai untuk kemampuan membaca atau literasi numerasinya di SMA ini sangat rendah. Nah, kemudian Pak Kepala Sekolah ini kan sebenarnya tidak langsung tertuju kepada saya karena bahasanya kan banyak. Tapi karena saya termasuk dalam tim literasi, secara otomatis kan saya juga ikut bertanggung jawab untuk anak-anak ini agar kemampuan membacanya ini meningkat. Kemudian saya menyampaikan itu, terus saya jauh berpikir setelah pulang ke rumah, ini caranya bagaimana ya untuk meningkatkan. Karena anak-anak ini kan lebih senang bermain game daripada untuk membaca. Membaca pun kalau misalnya membaca dalam buku itu cenderungnya tidak mau, karena anak-anak kan pegangnya HP, yang sering dibaca malah Wattpad, kalau tidak ya novel elektronik. Nah itu Pak, itu masalah saya. Ngomong-ngomong, Bu Indra ini ngajar di SMA mana? Saya kebetulan dari SMA Negeri 1 Joko Kudus Pak. Tapi pindahan karena saya jauh sebelum ini saya berada di Magelang. Oke, terima kasih sudah berbincang-bincang dengan saya di sini. Satu hal Bu, barangkali Bu Indra ada tujuan setelah kita melakukan perbincangan saat ini. Apa gitu untuk tujuan Bu Indra? Kalau tujuan yang ingin saya capai, tujuan pribadi ya Pak. Iya. Kalau tujuan pribadi ya saya pengen anak-anak ini kemampuan bacanya lebih mahir, lebih terampil. Kemudian hasilnya kan juga akan terbawa di sekolah juga. Nanti ketika dia melaksanakan KBM, secara lingkup paling kecil kan KBM dulu di dalam kelas, dia akan lebih mahir, lebih lancar dalam membaca. Itu dalam satu KBM dulu. Tingkatan yang lebih tinggi itu nanti dalam satu komunitas sekolah. Karena di kelas 11 itu kan ada NPK. NPK itu kan untuk memotret rapot yang ada di sekolah, kaitannya salah satunya adalah kegiatan literasi numerasi. Nah, harapannya ketika anak-anak ini lancar membaca, kemudian mahir dalam membaca apapun, itu nanti potret sekolah juga akan ikut naik. Bagus sekali tujuan Bu Indra, jadi untuk meningkatkan kemampuan literasi anak-anak gitu. Ya. Baik, untuk datanya Bu Indra apakah sudah mencari data dari sekian, misalkan satu kelas gitu. Satu kelas itu ada berapa siswa Bu? Kurang lebih kalau satu kelas itu 36 siswa. 36. Tapi kalau ada juga yang 35 ada. Misalkan satu contoh yang 36 siswa ya. Dari 36 siswa itu apakah Bu Indra sudah mencari data berapa anak yang kemampuan literasinya itu rendah? Kalau dari data yang saya peroleh ini, saya kan kebetulan ikut tim literasi. Udah literasi? Ya, udah literasi di sekolah. Kemudian setiap hari Jumat, setiap hari Jumat itu kan buku-buku literasi dari anak-anak kan kami kumpulkan dalam satu tempat. Kemudian ada bapak ibu guru yang ikut menangani, memberikan komentar dan lain sebagainya. Itu kalau di persentase kurang lebih ya 25%-an Pak, anak-anak yang kemampuan membacanya itu kurang. Tapi itu untuk anak-anak yang cenderungnya ke anak-anak yang laki-laki. Kalau anak-anak perempuan kan kemampuan membacanya lebih cepat. Tapi itu tidak bisa disinkronkan ketika kamu disuruh membaca, kemudian hasilnya seperti apa, itu belum klop. Karena kemampuan membaca itu ya hanya sekedar cepat saja. Tapi ketika dia diberikan pertanyaan, hasilnya itu belum sesuai yang saya inginkan.
itu dari satu kelas. Satu kelas. Ya kalau dalam satu sekolah itu ada 30 kelas, berarti kan kemungkinan 25%-nya itu bisa lebih dari dari jumlah siswa yang ada. Tapi saya yakin ketika anak-anak ini keterampilannya membaca tidak dimulai dari rumah, saya yakin tidak akan berubah. Karena dasar membaca itu kan tetap berasal dari kemauan dia sendiri, kemudian didukung dari lingkungan rumah juga. Kemudian kalau di sekolah ini kan kita hanya sebagai fasilitator yang nanti memberikan arahan bagaimana kemampuan cara membacanya yang baik, bagaimana solusinya. Dari 25% itu nanti targetnya Bu Indra bisa naik menjadi berapa persen? Kalau saya targetnya ya 95%. 95% Bu ya. Karena sejauh ini kan pembelajaran bahasa Indonesia itu kan sebagai bahasa penggela. Penggela ini kan maksudnya bahasa Indonesia sebagai penggela adalah bahasa sebagai dasar untuk komunikasi antara mata pelajaran yang satunya dengan pelajaran yang lain. Nah, kalau misalnya dia belum lancar membaca ketika pelajaran yang lainnya ini kan susah Pak. Kemudian kalau disuruh membaca nggak mau, disuruh untuk berlatih mencari informasi ini kan diperoleh dari membaca juga. Nah terus apa yang akan dia dapatkan kan belum tercapai secara maksimal. Terus dukungan dari sekolah Bu selama ini terkait dengan kegiatan literasi? Kalau kegiatan ada ya Bu ya? Ada tapi fasilitasnya ini kan tidak semua anak mau memakai. Ya. Ada fasilitas dari sekolah itu perpus online atau perpus digital, ada perpus yang asli anak-anak berkunjung itu ada. Kemudian dari sekolah juga menyediakan kegiatan literasi numerasi. Dari kegiatan 3 ini, kalau yang literasi numerasi kan dilaksanakan tiap pagi sebelum KPM dimulai. Kisaran antara 10 menit sampai 15 menit. Yang nanti pembahasannya itu akan dibahas oleh guru-guru yang berkompeten. Kalau misalnya literasi ya berarti kaitannya dengan guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, guru bahasa gitu ya? Guru bahasa. Tapi kalau untuk yang numerasi itu kan kaitannya menghitung ya Pak ya? Menghitung ini nanti akan melibatkan guru-guru matematika. Kalau misalnya saya hanya membaca tabel, grafik itu kan bisa tapi tidak secara rinci. Detail. Tapi kalau untuk membahas yang kaitannya dengan menghitung, kemudian kaitannya dengan yang numerasi ini nanti kita melibatkan guru-guru matematika untuk membahas, tetapi pembahasannya tidak dalam kegiatan KPM itu, tapi nanti ada waktu khusus. Jadi bisa dirinci lagi kegiatan sekolah terkait dengan budaya literasi untuk siswa itu. Yang pertama tadi ada perpus online ya. Perpus online. Perpus online itu dari siswa ada keharusan untuk mengunjungi. Ada. Ya karena perpus online ini nanti kan dia kunjungannya berapa ini akan direkap dalam 1 semester. Kemudian dikaitkan dengan kegiatan bulan bahasa. Nanti ada lomba Pak Joko, ada lomba yang kaitannya ini loh anak-anak yang lebih sering berkunjung ke perpus, tapi berkunjungnya tidak hanya untuk berkunjung sekedar menuliskan nama, tapi di situ menggali informasi dari kegiatan yang mereka kenal, misalnya membaca-baca buku atau melakukan kegiatan di situ. Kalau hanya sekedar menuliskan nama itu kan nanti tidak ada target. Berarti kegiatan perpus online sama perpus yang nyata itu sama ya Bu? Sama. Tapi kalau perpus online ini kan bisa dilakukan di mana saja. Ketika anak-anak misalnya tidak mau berkunjung ke perpus, kemudian dia berada di kelas, kemudian masuk dalam aplikasi itu kan bisa. Tapi kalau berkunjung ke perpus, kebetulan kalau misalnya perpusnya itu penuh, misalnya dia kan pengen membaca butuh tempat yang nyaman, kemudian butuh apalah kaitannya dengan kegiatan yang mereka untuk menyelesaikan satu permasalahan. Ini beda, jadi kita menyediakan 2 tempat ini tujuannya itu untuk sama-sama sebenarnya untuk menggali informasi. Tergantung dari anaknya mau pakai yang aplikasi atau mau pakai berkunjung ke perpus yang asli. Berarti ada perpus online, ada perpus yang nyata juga. Terus ada gerakan literasi tuh ya Bu ya. Awal KPM
10 sampai 15 menit ya. Iya. Itu kegiatan atau program sekolah nih? Atau Ya, ada yang lain? program sekolah dimulai hari Senin berakhir hari Jumat dalam 1 minggu. 1 minggu. Ya. Nanti Jumat terakhir setelah anak-anak ini selesai KBR, bukunya nanti dikumpulkan di ketua kelasnya, dibawa bimbingan wali kelas, dibawa ke penanggung jawab, kemudian diberikan koreksi dan sebagainya. Hari Senin paginya nanti dikembalikan ke anak-anak untuk melaksanakan kegiatan literasi. Begitu. Untuk kegiatan literasi yang ada di kelas, ada tiap hari itu anak mencari materi sendiri atau nanti di sentral dari sumber suara seperti apa? Oh, kalau materi yang diajarkan. Ya. Kalau di sekolah saya itu kebetulan ada timnya. Jadi tim yang memberikan materi literasi. Kemudian kami sebagai wali kelas kan punya grup sendiri. Tugasnya adalah tiap pagi menyampaikan bahan literasi itu ke anak-anak. Kemudian materi ini kan saling ada yang satu kali literasi selesai, ada yang saling kaitan. Kalau kebetulan yang kemarin itu yang pernah saya lakukan karena kalau anak-anak membaca satu kali selesai itu kan kayaknya terlalu cepat. Kemudian ada masukan bagaimana kalau yang diberikan ke anak-anak ini adalah novel. Nah, kebetulan 2 kali literasi ini novel Pak Joko. Satu novel itu tidak novel tipis, tapi novelnya ini jumlahnya dalam jumlah yang besar, banyak itu halamannya, diselesaikan dalam kurun waktu 2 minggu. Jadi dalam 2 minggu itu novelnya sama, tapi diberikan batas-batasannya. Hari ini harus membaca berapa halaman. Oke, karena kalau satu novel dibaca dalam 1 hari kan waktunya juga butuh terlalu lama karena anak-anak ini kan nanti juga KPM juga. Terus setelah itu selesai nanti dikembalikan, kami sebagai istilahnya apa ya, penilai atau apa, memberikan tugasnya, memberikan komentarnya, ya tata cara penulisannya, kemudian kemampuan bacanya anak-anak ini nanti dalam kelas meningkat atau tidak. Nah, kalau misalnya masih belum meningkat, nanti ada program tersendiri. Saya sebagai guru bahasa, saya punya trik sendiri. Oh, kalau kamu misalnya kaitannya dengan proses membacanya belum, di luar jam KPM saya menyediakan waktu untuk anak-anak ini tetap meningkatkan kemampuan literasi dan literasi. Jadi kalau melihat tadi dari dokumen yang dari sekolah luar biasa ya Bu ya. Kegiatan literasi siswa itu kalau menurut saya memang sudah lengkap ya Bu ya, kegiatan yang dari perpus sampai kegiatan di kelas begitu ya. Dan itu didampingi guru bahasa kalau literasinya sebagai tim penilai gitu ya. Dan memang sudah sangat cocok dan penilai. Sudah sangat cocok dengan kegiatan literasi. Ya, literasi memang arahnya ke guru bahasa. Kemudian Bu Indra sebagai guru bahasa Indonesia tadi menyampaikan target di awal dari 25% tingkat literasi anak pengen menjadi 90%. Kurang lebihnya, bagus sekali. Nah tentu ada rencana-rencana Bu ya, nanti yang mau jenengan lakukan untuk mendongkrak persentase anak dari 25% menjadi 95%. Bisa dijelaskan Bu itu apa? Kalau saya yang mau saya sampaikan, yang mau saya lakukan ketika untuk meningkatkan kemampuan anak itu, saya punya trik sendiri Pak. Jadi memberikan bahan bacaan tapi dalam bentuk yang berbeda. Ada yang dalam bentuk game, ada juga yang dalam bentuk kuis, kemudian ada juga dalam bentuk komik atau karikatur. Kalau kemarin yang pernah dilakukan ketika sekolah ini ulang tahun itu membaca tapi dalam bentuk karikatur dan gambar. Kalau karikatur dan gambar kan anak-anak lebih tertarik. Jadi ada gambarnya yang kira-kira saya nggak mau membaca tapi hanya melihat saja. Tapi ketika dia melihat gambarnya kan secara otomatis dia juga harus membaca terlebih dahulu. Nah, ini ketika kegiatan seperti itu tujuannya untuk ikut meningkatkan kemampuan membacanya, antusias anak ini semakin besar. Kemudian pesertanya kemarin untuk mengikuti lomba juga besar, banyak sekali ya. Kemudian dari sekolah, daripada anak-anak ini tidak terakomodasi kepentingannya, diadakan lomba seperti itu. Ada lomba membaca puisi. Kalau membaca kan juga termasuk, membaca puisi termasuk dalam kegiatan membaca. Kemudian menulis dan membaca cerpen.
kemudian telling story. Story. Ya, yang satunya itu kemarin lomba itu menulis dalam bentuk komik dan dalam bentuk gambar. Nah, keempat-empatnya ini alhamdulillah setelah melakukan kegiatan itu, setelah melakukan lomba itu, kemampuan untuk membacanya anak-anak ini semakin meningkat, walaupun peningkatannya tidak terlalu tajam, tapi tetap ada peningkatan. Nah, ini rencananya saya dengan tim literasi ini tiap tahun akan saya adakan seperti itu, tetapi tekniknya sama, metodenya sama, tapi kan pesertanya berbeda. Kan dari tahun ke tahun kan anak-anak berbeda-beda. Nah, harapannya semoga dengan teknik, dengan cara yang itu, kemampuan membaca di SMA Negeri Joko ini meningkat. Ya, kemudian rapot sekolah juga akan meningkat, dengan otomatis kan masyarakat yang ada di sekeliling SMA ini kan kepercayaannya terhadap SMA Negeri Joko ini semakin meningkat. Ya. Sebagai bentuk tanggung jawab Bu ya, bahwa Bu Indra itu ingin meningkatkan kemampuan literasi anak. Kira-kira kegiatan rencana aksi kan tadi kan sudah luar biasa banyak sekali. Itu nanti Bu Indra mau laksanakan mulai kapan? Insya Allah kalau ini kan baru saja dilaksanakan. Kalau rencana saya ya tahun ajaran baru. Ya. Tapi ini mulai dari yang literasi numerasi di kelas dulu. Kemudian kalau kaitannya dengan yang metodenya, yang caranya berbeda itu nanti insya Allah akan saya laksanakan. Ini kan ulang tahunnya bulan Oktober. Nah, mungkin jauh sebelum bulan Oktober ini pemanasan lebih dahulu, kemudian nanti endingnya itu ada di puncak ulang tahun SMA Negeri Joko kurang lebih bulan Oktober. Ya. Karena bulan Oktober ini nanti akan disambung dengan bulan bahasa. Bulan bahasa ini kan jatuh pada bulan November. Ya, bulan bahasa ini kan melibatkan semua guru bahasa, tidak hanya guru bahasa Indonesia, karena keterampilan dari bahasa ini kan sama. Bahasa Inggris, bahasa Jawa sama. Kita berkolaborasi, tujuannya satu untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi dari siswa. Luar biasa, sudah rinci, sudah ada komitmen, sudah ada rencana untuk melaksanakan aksi ya Bu Indra. Oke, sudah luar biasa nih Bu Indra, sudah bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Terima kasih sudah ngobrol dengan saya. Saya malah berterima kasih Pak Joko ini dari Prof. Sama-sama, gitu Bu Indra, terima kasih sudah mau datang di sini. Terima kasih Pak Joko sudah mau mendengarkan ini, jadi berkurang satu bebannya untuk saya. Alhamdulillah, sama-sama. Semoga dengan bantuannya Pak Joko ini apa yang jadi cita-cita saya dan teman-teman di SMA Negeri Joko bisa tercapai. Amin. Kemudian apa yang menjadi hambatan atau rintangan yang ada di SMA ini kaitannya dengan membaca bisa tercapai juga, anak-anak kemampuan membacanya juga tercapai dan hasilnya juga maksimal, dan apa yang menjadi cita-cita Pak Kepala Sekolah ini juga tercapai melalui kegiatan literasi di SMA Negeri. Amin. Luar biasa sekali, luar biasa. Terima kasih Pak Joko. Sama-sama. Terima kasih juga Pak Aris telah menemani. Sama. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Joko dan Bu Indra ya dalam melakukan coaching hari ini? Apakah sudah berjalan dengan lancar atau baik menurut Bapak Joko? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Sebagai coachnya Pak ya? Iya. Saya rasa alurnya juga sudah berjalan Pak, mulai dari identifikasi tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab dari Bu Indra itu sudah muncul semua Pak kalau menurut pengamatan saya sebagai coach. Begitu Pak Aris. Ya Pak, saya juga tadi mengamati ya Pak ya, bagaimana Pak Joko menggunakan alur tirtanya untuk bisa membantu Bu Indra dalam menyelesaikan curhatan masalahnya dalam masalah literasi Pak ya, literasi. Kita lihat bagaimana Pak Joko itu mampu membuat suatu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, bagaimana menanyakan tujuannya, rencananya, identifikasi masalahnya, juga bagaimana membuat pertanyaan yang sangat berbobot sehingga Bu Indra ini benar-benar berani berkomitmen Pak ya, menyampaikan komitmen ya. Alhamdulillah. Nah, di sini Pak Joko sangat bagus Pak, bagaimana mendengar aktif curhatan dari Bu Indra
selanjutnya Pak Joko juga apa ya, pertanyaan-pertanyaan bagi saya itu bisa memunculkan solusi potensi-potensi yang ada di pinggir Pak. Oke. Selanjutnya Pak ya, mungkin setelah melakukan coaching Pak ya, apa yang Pak Joko ingin kembangkan, tingkatkan lagi Pak? Tetap Pak, saya ingin mengembangkan alur tirtanya Pak, karena saya masih merasa kurang, meskipun kalau penilaian Pak sudah bagus, terima kasih, tapi saya sendiri masih merasa kurang karena alur tirta itu luar biasa Pak kalau kita terapkan di proses coaching dengan beragam masalah gitu Pak, dengan beragam masalah, dan ini baru satu permasalahan Pak, karena permasalahan mesti kan yang lain sudah bertemu dan banyak, kan begitu Pak. Dan saya ingin memang itu Pak, untuk alur tirtane saya ingin mengembangkan lagi Pak. Begitu Pak. Baik, Pak Joko dan Julia luar biasa Pak ya dalam melakukan coaching hari ini. Semoga di kemudian hari dengan semangat Pak Joko yang pengen mengembangkan kemampuan sebagai coachnya kan ya, bisa berpartisipasi aktif dalam pengembangan penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di dunia pendidikan Pak tentunya ya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih Pak Joko sudah mau berbincang-bincang ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.